Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Materi hari ini matematika. Kita dalam pertemuan kelima. Kita akan membahas mengenal bilangan berpangkat positif, terus kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disebut dengan KPK, dan kelipatan persekutuan terbesar atau FPB. Yang pertama, menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Nah, di sini saya sediakan tabel yang mana ada 59.049 ya. Terus bilangan berpangkatnya 3 pangkat 10 ya. Jadi 59.004 itu 49 itu jika kita pangkatkan menjadi 3 pangkat 10. Keterangannya 3 pangkat 10 berarti 3-nya itu ada 10 kali ya kan. Sini 3 kali 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 3 dan kali 3 juga. Berarti ini 3-nya ada 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, jika kita kalikan hasilnya akan menjadi 59.049 ya. Terus yang kedua ada 30.577.578.125 ya. Kalau kita pangkatkan akan menjadi 5 pangkat 15. Nah, 5 pangkat 15 ini berarti 5-nya ada 15 kali ya. Kalau kita hitung semuanya ada 15 kali. Jika kita kalikan jumlahnya akan menjadi 30.517.578.125. Nah, seterusnya ada 100.000 atau 1 juta ya. Jika kita pangkatkan menjadi 10 pangkat 6. Nah, untuk keterangannya sendiri 10 pangkat 6 itu berarti 10-nya ada 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika kita kalikan menjadi 1 juta. Selanjutnya ada 8.000.000 atau 8 juta. 8 juta jika kita pangkatkan akan 8 dikali 10 pangkat 6. Tadi kan 10 pangkat 6 itu 1 juta. Berarti kalau nanti dikalikan 8 menjadi 8 juta. Oke, untuk keterangannya berarti 8 dikali 10 pangkat 6 atau 8 dikali 10-nya 6 kali ya. 10-nya 6 kali berarti ini 1 juta. 1 juta dikali 8 akhirnya 8 juta. Oke. Berikutnya kita langsung ke contoh ya. Cara menjadikan bilangan desimal ya 648 menjadi bilangan berpangkat. Nah, ini kalau ada bilangan desimal seperti ini kita mau menjadikan bilangan berpangkat itu seperti apa sih caranya? Oke. Di sini ada 648 dibagi 2 ya kan, hasilnya 324 dibagi 2 ya kan, hasilnya 162 dibagi 2 lagi 81 dibagi 3 ya, 27 dibagi 3 lagi jadi bisa 9 bagi 3 hasilnya 3 bagi 3 itu 1. Jadi kesimpulannya ya kan, di sini sama juga dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, ini didapat dari hasil pembagian ya, pembagian. Nah, sehingga
648 ini jika dipangkatkan dia akan menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4 ya. Contoh yang lain, cara menjadikan bilangan desimal 64 menjadi bilangan berpangkat. Nah, jadi 64 ini kita akan menjadikan bilangan berpangkat. Kita bagi 2 ya. Hasilnya 32, kita bagi 2 lagi, kan hasilnya 16, kita bagi 2 lagi, hasilnya 8, dan kita bagi 2 lagi, hasilnya 4, kita bagi 2 lagi, hasilnya 2, dan 2 dibagi 2 habis. Nah, sehingga jika kita urutkan, sehingga diperoleh 2 kali 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 dan dikali 2. Keduanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini nanti 2 pangkat 6. Nah, kan? Hasilnya 2 pangkat 6. Berarti 64 itu sama juga dengan 2 pangkat 6. Membandingkan bilangan berpangkat besar. Nah, jika kalau pangkatnya ini besar, contohnya pangkatnya lebih dari 3 atau lebih dari 4, ya kan? Di sini tentukan bilangan yang lebih besar antara 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5, ya kan? Di sini kita akan membandingkan antara kedua bilangan ini mana yang lebih besar. Penyelesaian 5 pangkat 6 itu berarti 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5, ya kan, hasilnya 15.625. Sedangkan 6 di pangkat 5 itu sama juga 6-nya itu 5 kali, berarti 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6, dan hasilnya 7.776. Nah, dari sini kita udah bisa membandingkan nih mana yang lebih besar. Yang lebih besar jelas yang 5 pangkat 6. Ternyata setelah mengubah menjadi bilangan desimal, nampak bahwa 5 pangkat 6 lebih dari 6 pangkat 5 atau lebih besar dari 6 pangkat 5. Contoh lagi. Tentukan bilangan yang lebih besar antara bilangan 100 ya berpangkat 101 dengan bilangan 101 berpangkat 100 ya. Nah, kalau kita cari ya dengan kalkulator atau segala macam itu akan membutuhkan waktu ya. Bisa saja ya kan, jadi 100-nya ini ada 101 kali ya, kita kalikan. Jadi pada dasarnya nanti akan kelamaan juga. Nah, di sini kita akan coba untuk membandingkan bilangan berpangkat yang cukup besar tersebut ya, kalian bisa melakukan semacam percobaan. Nah, jadi kita akan melakukan semacam percobaan untuk bilangan-bilangan yang lebih kecil tetapi dengan pola yang sama. Nah, jadi angka ini nanti kita akan rubah atau kita akan mengadakan percobaan dengan angka-angka yang kecil tapi dengan pola yang sama. Nah, di sini kita akan membandingkan 3 pangkat 4 ya, itu lebih kecil lebih besar dari 4 pangkat 3. Ya kan? Kenapa? Karena kalau 3 pangkat 4 itu 81, 4 pangkat 3 itu 64. Terus 4 pangkat 5. 4 pangkat 5 itu lebih besar dari 5 pangkat 4. 4 pangkat 5 itu lebih besar dari 5 pangkat 4. Ya kan? Kenapa? Karena 4 pangkat 5 itu 1024 dan 5 pangkat 4 itu 625. Kita coba lagi ya. 5 pangkat 6 itu lebih besar dari 6 pangkat 5. Ya kan? Karena 5 pangkat 6 itu hasilnya 15.625 ya kan? Dan 6 pangkat 5 itu hasilnya 7.776. Nah, jadi di sini 15.000 itu jelas lebih besar dari 7.000. Di sini dengan melakukan percobaan tersebut kita bisa menggeneralisasi ya kan, bahwa bilangan 101 ya,
pangkat 100 itu lebih besar dari 100 pangkat 101. Nah, kan? Jadi bilangan ini lebih besar dari sini. Oke. Selanjutnya bilangan pangkat yang senilai. Nah, di sini kita akan mencari kalau bilangan pangkat yang senilai. Nah, ini ada contohnya. Contoh bilangan 16 pangkat 6 senilai dengan bilangan apa sih? Ya. Jadi penyelesaian. Nah, di sini sebenarnya ada dua cara ya. Nanti cara pertama ya, 16 pangkat 6 itu sama juga dengan 4 pangkat 2 ya kan, dikali dengan pangkat 6. Kan? 4 pangkat 2 ini 16 ya kan, pangkatnya 6 tetap 6. Berarti 4 pangkat 2 dikali 6. Nah, di sini jika ada seperti ini tinggal kalian kalikan pangkatnya. Ya kan? Pangkatnya kalian kalikan sehingga hasilnya menjadi 4 pangkat 12 karena 12 ini 2 dikali 6. Jadi bilangan 16 pangkat 6 senilai dengan 4 pangkat 12. Jadi ini nilainya sama ya, jika kita jumlahkan hasilnya akan sama. Nah, ini ada cara yang kedua. Nah, 16 pangkat 6 itu kan sama juga dengan 16 dikali 16 dikali 16 dikali 16 atau 16-nya ada 6 kali. Dan 16 ini sama juga dengan 4 dikali 4. Ya kan? 4 kali 4 itu 16. Nah, jadi 4 kali 4 ya kan 16, 4 kali 4 16, 4 kali 4 16, 4 kali 4 16. Nah, dan seterusnya. Sehingga kita bisa peroleh ya kan. Ini kan 4-nya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sehingga hasilnya 4 pangkat 12. Nah, ini hasilnya sama. Contoh kedua. Nah, bilangan 4 pangkat 8 senilai dengan penyelesaian. Nah, di sini cara pertama 4 pangkat 8 ya kan, itu sama juga dengan 2 pangkat 2 dikali dengan pangkat 8 ya kan. 2 pangkat 2 dikali dengan pangkatnya dikali 2 dikali 8 ya kan, sehingga hasilnya 2 pangkat 16. Nah, jadi bilangan 4 pangkat 8 senilai dengan 2 pangkat 16. Nah, kita masuk cara yang kedua. Cara yang kedua ini benar enggak ya kan? 4 pangkat 8 ya itu sama juga dengan 4 dikali 4 dikali 4 atau 4-nya ini dikalikan sebanyak 8 kali. Ya kan? Nah, 4 ini itu kan sama juga dengan 2 dikali 2. 2 kali 2 4. Ya kan? Kita kalikan terus ini untuk 2 kali 2 ini untuk ini, 2 kali 2, 2 kali 2 hasilnya 4, 2 kali 2 hasilnya 4, 2 kali 2 hasilnya 4, dan seterusnya. Sehingga kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, maka hasilnya akan menjadi 2 pangkat 16. 2 pangkat 16 ya hasilnya sama. Ya. Selanjutnya menentukan bilangan berpangkat genap atau ganjil. Nah, ini kita akan menentukan bilangan berpangkat itu genap atau ganjil sih ya kan? Oke. Bilangan genap jika dipangkatkan berapapun hasilnya akan genap. Nah, ini yang perlu kalian cermati ya. Bilangan genap jika dipangkatkan berapapun hasilnya akan genap. Sedangkan bilangan ganjil jika dipangkatkan berapapun ya kan, mau pangkatnya berapa itu hasilnya akan ganjil. Oke, contoh aja. Tentukan bilangan berpangkat berikut genap atau ganjil. Nah, ada 16 pangkat 66 ya kan. 16 ini genap, pasti hasilnya dia akan genap
karena pangkat di sini bilangan genap jika dipangkatkan berapapun hasilnya akan genap, ya kan. Berikutnya min 40 pangkat 6. Nah, di sini hasilnya akan 40 ini kan genap, hasilnya pasti akan genap. Nah, terus 25 pangkat 37. Nah, ini 25 ini ganjil, ya kan, pasti hasilnya juga akan ganjil. Nah, berikutnya menentukan bilangan berpangkat positif atau negatif. Nah, yang tadi kita bilangan genap atau ganjil, sekarang menentukan bilangan tersebut itu positif atau negatif. Nah, di sini ada beberapa ketentuan yang akan berlaku. Ya. Jika A pangkat N dengan A positif dan N-nya positif, maka hasilnya akan positif. Ya, kita umpamakan ini A-nya ini nanti angkanya berapa. Jika dia dipangkatkan dengan positif, hasilnya pasti akan positif. Terus jika A dipangkatkan min N atau dipangkatkan dengan negatif, dengan A positif dan N itu negatif, maka hasilnya akan menjadi bilangan pecahan. Nah, terus jika A-nya ini min dan pangkatnya itu positif, ya, berarti A masih positif karena tidak diikuti tanda kurung, maka hasil akan positif. Nah, ini hasilnya juga akan positif, ya kan. Terus ada lagi, nah ini A-nya dalam kurung terus dipangkatkan, ya kan, berarti min A negatif, nah, tetapi pangkat genap. Nah, pangkatnya ini jika pangkatnya genap, ya, bilangan genap, hasilnya akan positif. Tapi kalau pangkatnya ini ganjil, dia akan berubah. Contohnya ya, min A, ya, dipangkatkan N, berarti A negatif, ya, tetapi pangkat ganjil, maka hasilnya akan negatif. Nah, ini dari sini, ya, jika dia positif, hasilnya akan positif. Atau jika dia genap, ya, pangkatnya genap, hasilnya positif. Jika dia pangkatnya ganjil, hasilnya akan negatif. Nah, di sini contohnya, ya, 10 pangkat 88 itu hasilnya akan positif karena di sini pangkatnya genap, ya, atau pangkatnya positif. Min 14 dipangkatkan 23, hasilnya juga positif karena, ya, 14-nya ini genap. Min, ya, 20 dipangkatkan 88, ya kan, ini hasilnya juga positif. Nah, di sini kan min. Nah, di sini karena pangkatnya dia genap, dia hasilnya positif. Terus min 12 dipangkatkan 17, ya kan. 17 ini ganjil, berarti hasilnya negatif. Oke. Berikutnya kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Di sini mungkin hanya mengulas, ya, karena di SD biasanya sudah dijelaskan. Contoh, tentukan KPK dari 90 dan 168. Di sini untuk penyelesaian sendiri bisa sebenarnya ada beberapa cara, ya kan. Kita akan coba dengan cara yang pertama, yaitu ada 90, ya. 90 ini kita bagi dengan bilangan prima terkecil dulu, yaitu 2, ya, sehingga hasilnya 45. Kita bagi lagi, ya, karena 45 dibagi 2 itu akan hasilnya koma, dan kita akan mencari yang genap aja, sehingga kita bagi dengan 3, ya, kita bagi 3 itu hasilnya 15. 15 kita bagi dengan 3 lagi, kan, hasilnya akan 5. Dan nah ini 5
kita tidak bisa dibagi 2 atau dibagi 3, jadi 5 bisa dibagi dengan 5 ya, dan hasilnya akan 1. Nah, sehingga diperoleh 90 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. 3 pangkat 2 ini dari ya, ini ya hasilnya ini. Nah, 2 ya kan, kita masukkan ya kan, 3 di sini ya, 3 dan 5. Sehingga terus bilangan 168 ya, 168 kita bagi 2 itu hasilnya 64, bagi 2 lagi 42 ya kan, dibagi 2 lagi 21, dibagi 3 ya, karena dibagi 2 nggak bisa ya, kita bagi 3 hasilnya 7, sehingga 168 itu 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7, 2 ya kan, ini 2 lagi ya kan, ya ada 3 dan ada 7, maka diperoleh 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. Nah, selanjutnya dari faktor yang sama kita ambil faktor dengan pangkat tertinggi ya kan. Dari faktor-faktor ini kita ambil faktor yang tertinggi. Nah, sehingga kita peroleh 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 ya dikali 5 dikali 7. Kenapa di sini 2 tidak diambil dan 3 di sini tidak diambil? Karena kita ambil jika ada bilangan yang sama ya, kita ambil faktor yang tinggi. Karena di sini 2 ini sendiri dan di sini ada 1, 2, 3. Jadi faktor tertingginya 2 pangkat 3. Sedangkan di sini 3 ya, 3 ini sendiri, sedangkan di sini ada 2 atau 3 pangkat 2. Jadi yang kita ambil yang sini. Nah, sehingga 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7 hasilnya 2520. Nah, cara yang kedua. Cara yang kedua ini ya, sebenarnya hampir sama. Kalau ini kita jabarkan satu persatu ya kan, 90 sendiri, 168 sendiri, tapi cara yang kedua ini kita langsung ya. Sini ada 90 dan 168. 90 dan 168 langsung kita bagi dengan 2, yaitu hasilnya 45 dan 84. Terus kita bagi lagi dengan 2. Sini 45 bagi 2 itu masih koma ya hasilnya. Terus ya, karena kita mencari bilangan yang tidak koma, berarti hanya 84 yang bisa dibagi 2 ya kan. 84 bagi 2 itu 42. Terus kita bagi lagi dengan 2 ya, kita bagi lagi dengan 2. 45 nya tetap, yang berubah 42 menjadi 21. Nah, di sini jika kita kalikan 2, kayaknya semuanya akan menjadi koma ya. Jadi 3. Ya, kalau kita kalikan 3, 45 jadi 15, 21 menjadi 7. Nah, ini dikalikan 3 juga masih bisa, yaitu 15. 15 dikali 3 itu dapat 5, 7-nya tetap ya. Terus kita kalikan 5 ya kan, 5 kali 5 0 dan 7-nya tetap. Nah, untuk menghilangkan 7 kita kalikan 7, hasilnya 0 dan 0. Nah, dari sini kita akan coba cari ya kan. Sini kita hitung 1, 2, 3. 2-nya ada 3 atau 2 pangkat 3 ya kan. Terus 3-nya ada 1, 2, berarti 3 pangkat 2. Sama seperti ini ya kan. Berarti cara ini sebenarnya lebih efisien. Oke, maka diperoleh ya kan, 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5 dikali 7 ya, atau
2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7, hasilnya 2520, kan hasilnya sama. Nah, jadi KPK dari 90 dan 168 yaitu 2520. Persekutuan terbesar atau FPB ya. Nah, di sini contohnya tentukan FPB dari 90 dan 168. Dan di sini ada seperti KPK tadi, di sini juga ada dua cara yang bisa kita kerjakan. Cara pertama ya kan, 90 kita bagi 2 ya kan, 45 kita bagi 3 hasilnya 15, kita bagi lagi dengan 3 hasilnya 5. Maka kita peroleh 92 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 ya. Caranya hampir sama seperti yang KPK tadi. Tapi di sini kita ambil yang ada pangkatnya ya. Ada pangkatnya itu 3 ya, 3-nya 1 2. Oke. Terus 168 itu kita bagi 2 ya kan, hasilnya 48, kita bagi 2 lagi ya kan, hasilnya 42, kita bagi 2 hasilnya 21. Di sini kita bagi 2 lagi, bagi 2 nggak bisa, kita bagi 3 ya, kita bagi 3 hasilnya 7, sehingga diperoleh 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. Di sini yang ada pangkatnya kita tandain ya, yaitu 2 ya. Kalau ini kita tandain 3, maka diperoleh 2 dikali 3 pangkat 2 ya dikali 5 dan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. Selanjutnya dari faktor yang sama kita ambil faktor yang banyak muncul ya. Jadi dari faktor-faktor ini kita ambil faktor yang banyak muncul. Faktor yang banyak muncul yaitu 2 ya kan. Ya, di sini ada 2 ya kan. 2 ini ada 3 kali dan 3-nya ada 2 kali. Berarti faktor yang banyak muncul 2 sama 3. Berarti 2 dikali 3 itu 6. Oke, cara yang kedua ya kan, sama, langsung kita bagi semuanya ya, dua-duanya. Kalau ini tadi 1-1, ini langsung kita bagi dua-duanya. 90 dan 168 kita bagi 2, 45 dan 84 ya kan, kita bagi 2, 45-nya masih tetap, 84-nya menjadi 42. Kita bagi 2 lagi, 45-nya masih tetap dan 42 menjadi 21. Nah, dari sini kita nggak bisa lagi dikalikan 2, tapi nggak bisa dibagi 2, tapi dibagi 3. Dibagi 3, 45 dibagi 3 itu 15, 21 dibagi 3 itu 7. Nah, di sini masih bisa kita bagi 3, 15 dapatnya 5 dan 7 masih tetap. Nah, di sini langsung kita bagi 5 kan, hasilnya 0 dan 7. Nah, terus kita bagi 7, hasilnya 0 dan 0. Nah, maka diperoleh 2 dikali 2 dikali 2 ya, dikali 3 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Lanjutnya atau 2 dikali 3 ya sama dengan 6. Nah, kita ambil faktornya ya. Faktor dari sini ya, faktor yang banyak muncul itu 2. 2-nya ada 3 kali dan 3-nya ada 2 kali. Nah, jadi 6. Jadi FPB dari 90 dan 168 itu adalah 6. Oke, saya rasa sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.